Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, masih percaya dukun-dukun, masih percaya tenung-tenung. Nak turun rumah, ada tuh amalan dalam tradisi Melayu, amalan syirik juga tuh. Turun rumah, tengok kiri kanan, tengok jempol, tengok kuku. Kalau nampak kuku tu jelas berarti jalan dah. Apa pula kuku kalau orang tak punya jari? Ada amalan tu, tapi bukan selak panjang tu bang, temilahan. Turun rumah langsung tengok kuku. Ini kuku. Berarti ya ni apalah kuku? Yang tak punya tangan macam mana? Macam-macam Ustaz tadi pada rakaat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza. Wah, itu dahsyat tu. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Apa arti itu Bapak Ibu? Sesungguhnya orang-orang takwa, orang yang sukses, orang yang berjaya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang takwa itu baginya lah kesuksesan. Fauzan, faza, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Sekalipun dia dalam keadaan kesusahan, apalagi dia dalam kesenangan. Senang bukanlah berarti kita tidak sukses, susah bukanlah pula berarti tidak sukses. Orang takwa banyak jalan yang Allah berikan kepada mereka, diuji dengan kesulitan, dia lolos, diuji dengan kesenangan. Semoga ujian itu juga mengantarkan kepada kelulusannya menjadi orang takwa. Tapi kata Imam Al-Ghazali, tak banyak orang lulus dikasih kesenangan. Tapi dua pakaian mesti ada, dua keadaan itu mesti ada. Kadang senang, kadang susah. Pakaiannya senang dalam keadaan syukur, susah dalam keadaan sabar. Sungguh orang takwa itulah baginya kesuksesan. Apa suksesnya, Bu? Kata Allah, ada ikau wa'anaba. Di dalam surga mereka dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga itu ada kebun-kebun yang daunnya rindang, kemudian lebat buahnya. Pernah tak nengok daunnya rindang kemudian lebat buahnya Pak kebun di dunia? Selebat-lebatnya buah, kadang-kadang buahnya ada yang busuk. Buah rambutan itu lebat tapi ada yang busuk, kadang bersemut pula kan. Apalagi kata Allah, wa kawaiba atraba. Dan mereka di sampingnya ada bidadari-bidadari yang cantik. Bidadarinya siapa? Ibu lah. Ibu jadi bidadari. Bidadari ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Rihlatul Jannah, ada bidadari yang menjadi pemimpin, ada bidadari yang menjadi pembantunya bidadari. Yang menjadi pemimpin itu dari manusia. Mereka punya gelar, dipanggil sebagai Ainul Mardiyah, yang menyejukkan mata. Mereka ini panggilan terkenalnya adalah Laiba. Jadi ratunya bidadari itu namanya Laiba. Bukan lagi Anissa atau bukan apalah Ayu, Ting-Ting, bukan. Ratunya bidadari itu namanya Laiba. Gelarannya, dia menyejukkan pandangan mata, wajahnya bercahaya bekas duduknya ketika di dunia. Bidadari-bidadari yang lain sebagai pembantunya. Itulah bidadari yang duduk di samping Pak Samsul Rizal. Ya Pak, di samping Bang Haji Amri Yahya, samping Bang Holi. Ya Pak, sekarang satu bidadari Bang Mero. Kalau nanti di surga Bang Holi punya bidadari 70, kira-kira kakak cemburu nak tak? Payah kakak jawabnya, karena dunia ini dunia nafsu. Dunia ini masih ada cemburu, ketika di akhirat tak ada lagi cemburu. Tak usah kita pikirkan nanti abang banyak bini di surga, awak sendiri tak akan ada itu. Bapak Ibu, di dalam surga tak ada kecemburuan, tak ada kebencian. Karena ibu jadi ratunya, ibu tinggal perintah aja lah bidadari yang lain. Jangan dekat-dekat suami aku ya, aku ni pemimpin kan misalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu apa kata Allah?
Kata Allah, wa ka'san dihaqa. Di depan mereka ada gelas yang berisikan minuman. Ini kayak gini lah Pak. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas itu minuman terbaiknya adalah susu. Susu dan jahe. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberi minum dalam surah Al-Insan minuman segelas air jahe. Jadi air jahe itu minuman surga. Susu minuman surga. Ainam fiha tusamma salsabila. Air dari mana datangnya itu? Dari air mata salsabila. Jadi salsabila itu nama sungai di dalam surga yang airnya mengalir. Ada air jahe, ada air susu. Kalau di dunia ada nak sungai jahe, sungai susu Pak? Ada sungai susu tapi susu tak bisa diminum, kena bercampur pasir. Warna yang mana susu? Dapat mereka wakaksan dihaqa. Dan apabila mereka minum satu tetes air tadi, maukah air jahe ataupun air susu ataupun air putihnya, satu tetes menghilangkan haus selama-lamanya. Bapak Ibu, coba kalaulah minum sekali, hilang haus selama-lamanya, masih mau minum tak? Oh tidak begitu. Beda kalau di dalam surga, ketika minum satu hilang haus selama-lamanya, minum lagi akan mendapatkan kenikmatan. Terus tambah minum tambah nikmat, terus tambah minum tambah nikmat. Allah sebut dalam surah Yasin, hum suhulim fakihun. Mereka sibuk dengan kenikmatan. Hum fiha suhulim fakihun. Di dalam surga itu mereka sibuk dengan kenikmatan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kepayahan. Dan di dalam surga tidak ada satupun yang membuat mereka bersedih. Lalu Allah katakan, la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Di dalam surga itu tidak ada pendengaran la yasma'una fiha lagwa. Tidak ada pendengaran yang sia-sia. Yang dia dengar tidak ada yang lalai. Yang dengar semua baik. Ucapan-ucapannya kalau ketemu, Assalamualaikum ayahdah Samsuriza. Lalu kata, Waalaikumsalam, untung dulu di dunia awak ajak saya baik-baik. Mereka saling memuji. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk sambil nyandar-nyandar reuni dia. Ketika bertemu, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Sambil bertemu doa. Doanya subhanallah, maha hebat Allah. Ucapannya salam, dan akhir dari ucapan itu alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang Allah katakan, la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Dan tidak ada pula dusta, tidak ada bohong dalam surga. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itulah balasan dari Allah, dari Tuhan kita atas apa yang dikerjakan di atas dunia. Maka itu hanya Allah berikan kepada orang takwa. Pertanyaannya Bapak Ibu, dengan gambaran surga yang Allah sebut dalam surah An-Naba itu, kira-kira terbayang tak kita macam mana nikmatnya Pak? Terbayang tak Pak Bu? Tak terbayang. Karena Allah katakan, al-jannah wala udhunun sami'at wala ainun ra'at wala khatir fil qalbil bashar. Surga itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati. Kalaupun disebut sungai, sehebat-hebatnya sungai, yang pernah kita lihat aja yang bisa kita bayang. Mana sungai paling hebat di dunia Pak yang pernah kita lihat? Saya baru pernah lihat sungai yang paling bagus itu sungai di Belanda. Di nama daerahnya Geitenhoorn. Geitenhoorn itu kampung tidak ada mobil, pengangkutannya lewat sungai-sungai aja, cuma lewat sampan-sampan perahu-perahu. Geitenhoorn itulah cuma terbayang. Kalau di Pekanbaru ini sungai terbaik sungai apa Pak? Sungai Sail, Sungai Siak, tak ada gak ada. Banyak betul ada yang terapung-terapung tuh yang kuning-kuning, tak masuk. Ada, kalaupun disebut sungai-sungai yang mengalir, sungai baik, kita hanya bisa membayangkan, mengetahui apa yang pernah terlihat, apa yang pernah terdengar. Takkan bisa kita membayangkan sungai-sungai surga. Juga begitu, minuman jahe, minuman yang apabila minum hilang haus selama-lamanya, takkan ada pernah kita, karena kita apa yang kita lihat aja. Jadi yang kita dapatkan di dunia ini berupa kenikmatan, kesenangan hanya 70 miliar kali gitu. Sepernya atau yang disebut 70 juta kali baru sama dengan kenikmatan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hanya didapatkan oleh orang-orang takwa. Allah janji juga innalil muttaqina mafaza pada ayat yang lain.
Sesungguhnya orang-orang takwa itu dijaminkan Allah Ta'ala baginya surga. Uiddat lil muttaqin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan surga yang penuh kenikmatan itu hanya Allah janjikan kepada orang takwa. Maka wasiat Nabi, ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apa saja, di mana saja. Dah kita bahas. Takwa itu apa, Pak? Seorang sahabat tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, aina takwa?" Nabi tunjuk sini, Pak. Takwa hahuna, takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu di dada, kata. Imam Al-Ghazali menjelaskan, takwa itu berkaitan dengan hati. Hati itu tempat adanya rasa. Maka orang takwa itu ada rasa kepada Tuhannya. Rasa yang apa? Yang pertama, rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan pada kehidupannya. Yang kedua, membangun rasa kesabaran di atas jalan yang Allah tetapkan. Lalu punya rasa, dia punya takut dan punya harap. Punya harapan dan punya takut. Syukurnya agar diterima, sabarnya agar diterima. Lalu dia punya harapan yang besar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya rasa takut bersalah dalam setiap perbuatannya. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, asas dari ketakwaan itu adanya rasa takut. Takut, Pak. Takut kepada Allah bukan berarti menjauh, tapi takut kepada Allah mendekat. Tamsilannya gini. Adalah seorang suami. Bulan kemarin dah saya ceritakan juga kan. Seorang suami baik betul sama istri. Saking baiknya, semua keinginan dan kesukaan ibu ditunaikannya. Pertama, duit belanja tiap bulan. Bukan 10 juta, duit belanjanya 200 juta sebulan. Bu Dewi gimana kalau dikasih 200 juta sebulan? Oh, ya kan. Duit nafkah belanja 200 juta sebulan. Rumah-rumah paling mewah, pakai sapam, pakai security, lengkap semua. Apa yang ibu mau tinggal pencet datang. Kendaraan-kendaraan termewah. Tiap 2 bulan, sebulan sekali ibu nak pergi jalan-jalan dikasih. Pakaian-pakaian termewah, skincare termewah. Muka pokoknya kinclong, glow, skin glow. Pokoknya mantap kali lah. Parfum termahal, kendaraan termahal. Semua yang ibu inginkan dikerjakan oleh suami. Semua yang ibu suka dikerjakan oleh suami. Menurut ibu, suami gini baik tak? Baik, Bu. Semua yang ibu suka dikerjakan oleh suami, dilaksanakan, ditunaikannya. Baik tak, Bu? Baik. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Yang ibu tak suka dilakukannya satu. Apa dia sang satu tuh? Dia punya istri tempat lain. Namanya Will, wanita idaman lain. Menurut ibu, suami kayak gini baik tak? Langsung hilang baik. Langsung hilang yang 200 juta yang semua ibu penuhi itu, langsung hilang baiknya. Baik ayah bunda, takwa itu seperti itu. Ada orang melakukan kebaikan, solat jaga betul, 5 waktu di masjid tepat waktu. Solat malam dia jaga, sedekah dia jaga, zikir dia jaga, puasa dia jaga, sempurna semua yang Allah perintahkan dikerjakannya. Tapi yang Allah larang juga dikerjakannya. Yang ibu tak suka dikerjakan, ibu tak suka, kan gitu kan? Nah, tapi sebagai seorang, semua yang baik dia kerjakan. Maka kata Imam Al-Ghazali, amal takwa itu tidak hanya bersandar kepada kebaikan, tapi takutlah kepada kemaksiatan. Takwa, ittaqillahi haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apapun, di mana saja, dalam keadaan apa saja dan di mana saja. Jangan mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan. Taatnya sempurna, tapi maksiat masih ada. Paham Bapak Ibu? Tadi kan 99 lakukan kebaikan, 1 yang buruk teringat kan? Ya kan? Kan selalu gitu. Hilanglah semua kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tamsilan tadi menjelaskan bahwa sebaik-baik apapun kita melakukan kebaikan, sempurna yang baik, yang wajib-wajib, yang sunat-sunat kita kerjakan. Tapi yang haram masih ada, bercampur antara yang bersih dengan yang kotor.
Contoh, ini air minum. Boleh nak Pak? Saya tamsilkan ya Pak. Saya misalkan. Ini misalnya dari Imam Al-Ghazali, tapi agak ngeri kita nih misalkannya. Setiap amal baik itu mengantarkan kebaikan. Ibaratnya seperti air yang bersih dan suci. Air suci dan bersih. Lalu ada satu maksiat, satu dosa. Dosa itu umpamakanlah ini gelas air pahala bersih. Dosa itu umpamakan satu kotoran yang kecil aja. Kotoran cecak. Bahasa Melayu dia tai cecak. Ya Pak, terjatuhlah tai cecak ke dalam air ni. Kira-kira Bapak Ibu masih mau minum tak? Kan kecil sikit cuma. Baiknya banyak, masih mau minum. Seperti itulah dosa. Lalu macam mana cara bersihkannya? Buang tai cecak. Tapi apakah akan kita buang air-air yang bersih tadi? Takut kita sudah berbekal banyak. Akhirnya kita isilah air-air yang baru. Itulah dia istighfar. Air yang baru diisi, air baru diisi, air baru diisi. Walaupun air yang baru tadi membuat dia bersih, tapi kenangan bahwa dalam gelas itu, dalam air itu pernah ada tai cecak. Subhanallah tuh Pak. Apalagi kalau kotorannya adalah dosa besar. Dia solat bagus, dia pergi haji bagus, dia bersedekah bagus, dia solat malam bagus, tapi dia masih melakukan kemaksiatan yang besar, yaitu dosa besar. Kalau dosa besar, anggap nih, okoknya yang airnya segini, tapi yang masuk dosanya airnya okoknya sebesar ini juga Pak. Kira-kira masih bisa diminum enggak? Enggak. Bisa diisi air baru lagi enggak? Buang airnya, ganti air baru. Itulah dia taubat. Jangan pernah masukkan lagi kotoran yang sama ke dalam gelas, ke dalam tempat kita melakukan kebaikan. Maka dosa besar mesti bertaubat, dosa kecil mesti beristighfar. Istighfar itu pun tidak menjadikan air itu akan bersih suci. Dia tetap akan terkenang. Lalu bagaimana kita untuk menjaga takwa? Sulit. Maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, kata Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu, kenapa kita ngaji begini nih Pak pula babnya? Capek nengok orang baik tapi bersampul kebaikan. Di sebalik kebaikannya tampil sebagai seorang yang berhaji, tampil sebagai seorang yang mengucapkan kalam-kalam Allah, tampil sebagai seorang yang mengucapkan hadis-hadis Rasulullah, tapi maksiat tak takut. Tak takut Pak. Agama macam aksesoris. Padahal kematian tinggal datang sebentar aja. Bisa datang siang, bisa datang pagi, bisa datang malam, bisa datang saat duduk. Ustadz Abu Matam, namanya Ustadz Daud Matamannu namanya, imam masjid di Palu, meninggal subuh semalam pas sedang jadi imam. Itu baru baik orang meninggal tuh. Bukan nanti di internet ada salah seorang imam di Palu meninggal pas selesai assalamualaikum tergolek langsung. Awak tadi pingin juga tergolek, tapi belum waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia semakin berujung, kehidupan semakin dahsyat. Fenomena-fenomena hari ini luar biasa. Kalau tak memegang di atas ketakwaan, agama bukan hanya aksesoris kehidupan semata. Agama itu adalah pegangan. Jalan melaksanakan agama adalah takwa. Takwa adalah jalan dan bekal, sebaik-baik bekal menuju kematian. Bukan solatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, tapi amal solatnya mengantarkan kepada takwa yang menghadirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kira-kira kalau dari tamsilan tadi antara tai cecak, kotoran cecak dengan kotoran yang besar, masih berisi tak kira-kira gelas kita yang bersih tu Pak? Jujur aja lah Pak. Payah jawabnya Pak. Jujur aja, masih berisi Pak. Kadang-kadang tak cecah. Maka kata Imam Al-Ghazali, takutlah kalian terhadap apa yang membuat Allah murka. Takwalah di atas jalan yang sebenar-benar takwa. Haqqa, namanya ittaqillah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan takwa yang sebenar, bukan icak-icak pura-pura. Bahkan dalam satu ayat Allah menggunakan kata takwa itu menyampaikan 2 kali Pak. Buka surah Ali Imran yang sering kita baca 110 ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang bertakwa, bertakwalah dengan sebenar takwa. 2 kali. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal yang baginya untuk datangnya hari esok, bekal datangnya kematian. Bertakwalah, kata Allah. 2 kali Allah sebut. Sesungguhnya Allah memperhatikan dari setiap apa yang kamu kerjakan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu, langsung aja lah kita bahas. Capek kita menyebut takwanya. Kira-kira masuk dah kita takwa. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan pernah campurkan dalam amal taat dengan amal maksiat. Ada 7 dosa besar dalam bentuk yang dilarang, dan ada 1 dosa besar dalam bentuk perintah yang kita tinggalkan. Bapak Ibu, mana banyak perintah daripada larangan dalam syariat Islam? Saya tanya dulu, mana banyak perintah yang diwajibkan ketimbang larangan yang diharamkan? Mana Bapak? Bang Pati? Terserah aja lah Ustaz. Tidak bisa terserah. Perintah itu banyak, tapi yang betul-betul perintah kalau kita tinggalkan dosa besar cuma 1. Solat. Meninggalkan solat dengan sengaja, kata Imam Malik, kata Imam Hanafi, kata Imam Hambali, kafir. Kata Imam Syafi'i, meninggalkan solat karena kebodohan dan kelemahannya, tahu dia solat itu betul tapi dia masih lemah, fasik. Fariqu bainal muslimin wal kafirin as-shalah. Itu aja cuma. Satu lagi apa? Meninggalkan jihad, lari dari perang, lari daripada perjuangan. Tapi sekarang tak ada perang, Pak. Ada jihad. Satu lagi apa yang paling wajib lagi setelah itu? Salat dan puasa. Puasa masih ada rukhsahnya. Orang yang orang sakit bisa ganti hari lain, fidyah atau fidyah. Orang dalam musafir juga. Zakat tak semua orang bisa berzakat. Haji hanya untuk orang yang kuat dan orang yang punya perbekalan, orang mampu. Tapi kalau solat enggak, dan solat adalah amal utama. Satu di antara perintah tu, daripada banyak perintah, berperintah kerjakan. Tapi di antara larangan paling banyak. Pahami Bapak Ibu, ketika kita ngerjakan kebaikan, jangan sampai larangan kita lakukan. Apa larangan yang paling besar Pak? 7 aja dulu. Sebenarnya banyak kalau urut dosa besar yang paling besar. Ketika kita melakukannya tanpa taubat, kalau taubat pertama Allah terima, taubat kedua Allah terima, taubat ketiga masih Allah terima, taubat keempat bermain-main dengan Allah. Allah cap dia bisa jadi orang kafir, bisa jadi fasik. Tapi sifat itu jika melekat, nampak dia sebagai seorang muslim dengan amalannya, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji, tapi sebalik itu dia terus bermaksiat, itu namanya kelompok munafik. Munafik Pak. Kita bahas 1. Apa dosa paling besar Pak? Syirik. Inna syirka zulman azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Syirik ini bagi 2 pula Pak. Syirik jahri dan syirik khafi. Syirik jahri macam mana? Syirik kekafiran yang memang mempersekutukan Allah terang-terangan, bahkan tidak menyembah Allah. Contoh kafir yang pasti terang-terangan, menuduh Allah punya anak, menuduh Allah punya bini, menuduh Allah punya kawan. Ajaran apa tu Pak? Dan tidak percaya kepada Allah. Nasrani menuduh Allah punya anak, namanya Isa bin Maryam. Yesus Kristus alaihi salam menuduh itu anak Tuhan. Orang Yahudi menuduh Allah juga punya anak. Nama anaknya siapa? Siapa nama anak Allah yang dituduh di dalam Al-Quran? Dituduh orang Yahudi Bang. Uzairan ibnu Allah, ibnullah katanya. Uzair itu anak Allah, menuduh Allah punya anak. Dan 2 golongan ini, yang satu dolun, yang satu magdub. Magdub dan dolun, yang satu Allah murkai, yang satu sesat. Yang sesat bisa kembali ketika Allah sampaikan nanti Allah utus Nabi Isa AS untuk kembali kepada tauhid. Tapi yang maghdub, yang dimurkai, yang celaka, mereka akan dihabiskan. Bahkan nanti sampai satu pohon cuma yang bisa melindungi mereka, pohon gorkok. Batu-batu pun menyebut, wahai muslimin, di sini ada Yahudi. Bunuhlah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dosa syirik yang pertama ini nampak kalau kafir. Yang parah tuh syirik atau kekafiran dalam bentuk khafi, yang kecil-kecil.
Apa Pak? Kita udah beriman nih, orang mukmin, tapi masih melakukan kesyirikan. Apa contohnya? Masih percaya dukun. Dukun. Banyak tak orang sholat masih percaya dukun Pak? Banyak Pak. Apalagi di usia sudah senja, dah tua-tua. Sakit demam sedikit, pergi ke dukun. Hilang sepeda motor, pergi ke dukun. Nak jadi anggota DPR, pakai dukun. Tapi bukan yang dah Samsul Rizal. Nak jadi bupati, pakai dukun. Iya nak pakai bupati pun, dah jadi bupati pakai dukun. Nanti nak mempertahankan jabatan, pakai dukun. Dukun itu penipu. Dukun yang jujur tuh cuma satu, dukun beranak. Selebih itu dukun penipu. Iya Pak. Yang paling parah lagi, dukun itu menampilkan ketaatan dalam ibadah hariannya, tapi di sebalik itu dia mempersekutukan Allah. Dia minta kepada pohon kayu, dia minta kepada akal-akalan dia saja, dukun. Masih banyak Pak. Masih banyak. Di negeri kita ini banyak. Itu dukun Pak. Masih percaya dukun Pak? Susahlah ke dukun lagi Pak. Lucunya Pak, ada waktu pilkada Pak. Pilkada tahun 2006, jadi tim sukses. Ditawari sama orang daerah tertentu jadi tim sukses juga. Apa dia bilang, Bapak kalau mau menang pilkada nanti kami temukan Bapak dengan orang pintar, ajengan, kiai kami, doanya makbul. Kalau doa oke lah. Kali ketemu di Hotel Anom tuh Pak, ingat saya. Ketemu langsung dia bilang, Bapak kalau mau menang kampanye, menang jadi bupati, ada syarat. Ini kami bawakan alat-alat untuk mandi. Mandi bunga kembang apa-apa lah. Malam Jumat Kliwon. Sudah tu lakukan ritual kayak gini, macam-macam ritualnya. Maharnya 60 juta. 60 juta 2006 Pak. Nasi rames kota Buana masih 2.400 bungkus. Langsung 60 juta. Saya bilang enggak usah lagi bang. Bodoh kita sudah. Tapi tak langsung depan orang. Apa katanya? Gimana? Maaf ya Pak, nanti kami diskusikan dulu. Karena kalau langsung ditolak tentu hilang suara ya kan? Nah, suara pendukung. Pergilah kami makan ke tempat ada di Jalan Terubuh tuh, ada makan telur bengkak. Telur bengkak enak tuh ya kan? Makan terus habis kata beliau, mantan Kadis Naker Provinsi Riau itu calon ya kan? Tidak, macam mana? Saya bilang, bongak awak kalau awak ambil itu. Kalaulah 60 juta dengan melakukan ritual itu, ngapa tak dia aja jadi bupati, ngapa pula kita? Bodoh betul kita ni. Iya juga ya katanya. Apa ibu? Astagfirullahaladzim. Masih percaya dukun-dukun, masih percaya tenung-tenung. Nak turun rumah, ada tuh amalan dalam tradisi Melayu, amalan syirik juga tuh. Turun rumah, tengok kiri kanan, tengok jempol, tengok kuku. Kalau nampak kuku tu jelas berarti jalan dah. Apa pula kuku kalau orang tak punya jari? Ada amalan tu, tapi bukan selak panjang tu bang, temilahan. Turun rumah langsung tengok kuku. Ini kuku. Berarti ya ni apalah kuku? Yang tak punya tangan macam mana? Macam-macam. Beda kearifan lokal, ada kearifan lokal. Saya pergi ke daerah laut, daerah suku laut tu, Panglima Raja nama kampungnya. Waktu itu air mulai pasang, terus kami mau tembuskan dari Concong itu tembus ke Madah lewat jalan luar. Tapi itu bukan syirik. Apa kata kepala suku ya? Jangan berangkat sekarang Pak Ustaz. Ngapa? Tu tengok pohon, daun-daun tu terbalik kelipat daunnya. Berarti sekarang di laut itu gelombang sedang besar. Jangan ditempuh. Kata kawan saya, tak apa-apalah. Masa pula daun tu menjadi tanda. Ya tak? Ditempuh, hampir mati kami lagi. Buat gelombang besar Pak. Waktu itu istri saya sedang hamil tu Pak. Kawan saya ini juga tu apa bilang, yatim anak kita lahir nih Pak. Speedboatnya untung supir speedboatnya pengalaman. Pernah bawa dari zaman Bupati Pak Bakir Ali sampai zaman Pak Endra Puklis dia jadi supir speedboat tu. Sudah tu, untung tak pecah speed kita katanya. Besok kita pulang ini. Sudah dibilang sama tetua suku laut tadi. Sekali kami baca buku, betul. Kenapa daun berkelopak itu? Karena dia ditiup angin atas. Ditiup angin atas berarti daunnya terbalik. Di saat daun terbalik itu di laut gelombang kuat. Itu fenomena alam namanya, bukan syirik. Itu kearifan lokal. Tapi tuah-tuah nanti mandi ini, mandi itu, mandi ini, mandi itu.
Kalau bapak lakukan ini, wajah bapak bercahaya. Setiap bapak kampanye, wajah bapak aja nampak. Ketika nanti masuk TPS, foto di calon bupati itu cuma foto bapak aja nampak, maka bapaklah menang. Mahar 60 juta. Bodoh. Usah pakai mahar, pakai kain sarung, pakai amplop, menang tuh pak. Ya, kasih orang. Masih percaya dukun pak, jampi-jampi. Apalagi jampi-jampi yang kayak gini nih. Ini termasuk sirik-sirik juga ini kopi. Jauhkanlah. Sirik ini amal baik kita ditolak. Kemusyrikan tuh melakukan apapun dalam bentuk musyrik. Kita sholat, kita berdoa, doa kita tertahan. Contoh pak, ini contoh nih, tapi jangan dibaca-baca ya pak. Jampi-jampi, pakai bedak ibu-ibu. Ibu-ibu muda, bedakku sebedak emas, kuricih-ricih jadi lembungkut, rupaku seperti emas. Kalau Pak Samsul Rizal memandang takkan luput. Kita dembus ya. Bukan Pak Samsul Rizal ini, Pak Samsul Rizal yang lain. Bapak-bapak gitu juga pak, ada bentuk ritual-ritual mengandung kesirikan. Bentuknya pantun-pantun. Bang Padi jangan ya bang. Minyak si tuang-tuang dituang dalam kuali, bukan dan berminyak surang dan berminyak bintang di matahari. Pui dan bom pui ke siko. Banyak nanti dia meminta selain Allah, dia mengambil tuah kepada benda-benda. Yang paling lucu lagi pak, dia punya barang-barang pusaka. Ini lucu dan parah ini kesedikannya. Barang pusaka keris dikasih makan, ngasih makan keris, pakai roti, pakai jeruk. Kapan pula keris makan roti, makan jeruk? Makan kita lah. Ya Allah, yang seperti ini jauhkan. Walaupun kebaikan kita lakukan, nampaknya kita sebagai orang mukmin, tapi mencampur ketaatan, meminta selain kepada Allah Ta'ala. Apa jalannya? Taubat, tinggalkan. Dan bilang ini tradisi. Tradisi itu tradisi menjauhkan kita kepada ketauhidan. Tinggalkan apa? Baik Bapak Ibu, masih ada nak berlaku gitu? Apalagi mak-mak melahirkan anak, bayi. Masih ada pak bentuk kemusyrikan. Ini takwa ini harus takut. Apa dia? Pakai inggu jimat-jimat tuh. Anak bayi dikasih gula, dikasih garam, dikasih bawang, dikasih gunting, ditaruh sini tuh. Untuk apa tuh? Kalau bahasa kampung namanya inggu. Ada bu? Ngaku aja lah bu, ada bu. Iyalah sekarang kan ada anak, ada cucu. Ditaruh di dalam kain hitam, sudah tuh digantung. Isinya garam, bawang, apalah gitu. Ngapa garam semua bawang? Garam semua bawang ini untuk menyate, untuk bikin sambal. Masa untuk anak bayi garam? Gunting lagi paling parah, gunting pak. Letakkan gunting situ supaya setan pergi. Bilalah pula setan takut sama gunting. Yang kopi nampaknya kecil pak, tapi bisa merusak tauhid. Betul kan? Orang beriman, dia melakukan amal kebaikan, jangan campur dengan ketaatan. Kecil cuma bentuknya, nampak tak salah di mata manusia, tapi salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selingkuhi Tuhannya. Seperti tadi yang baik-baik dia kerjakan, tapi ada yang ibu tak suka. Selingkuh sama bapak. Kalau selingkuh ibu walaupun belanjanya 200 juta semua ibu mau, tetap aja bilang tak percaya dia laki dan penutup. Ya kan? Itu kita. Untung yang pertama kata bapak, maaf dek ya, abang khilaf, abang janji takkan melakukan lagi. Udah, betul. Itulah ibarat taubat. Tapi besok dilakukan lagi, percaya tak ibu? 2 kalinya bang, yang ketiga enggak lah. Tidurlah bang di luar, matilah kau, paling gitu kan ujungnya. Banyak pun duit kau pun tak peduli sama kau, pura-pura setia, ternyata kau penipu. Begitulah dosa syirik tu. Yang kedua, apa yang harus kita takut? 7 bayar biar kita takwa nih. Saat yang kedua, hukukul walidaini. Bentuk perintahnya berbakti kepada orang tua, tapi bentuk larangannya jangan durhaka. Bapak Ibu, makin hari makin ke ujung banyak orang durhaka. Mudah-mudahan itu tidaklah insyaallah. Bapak kalau sekali-sekali Pak hari Sabtu kayak gini, jam-jam 10 atau habis zuhur, jalan-jalan apa ke Panti Jompo Tresna Werda sana. Dulu ada Pak Muslim sama Pak Yulma Rismi itu jadi pengurusnya. Saya sering ke situ. Itu ada bapak alumni pensiunan Kaltek, anak-anaknya sekolah berprestasi, alumni ITB, alumni Unpad, alumni UGM, sekolah-sekolah hebat. Tapi di hari tuanya diantarkannya bapak ke situ. Saya tak mau saya sebut inisialnya S.
Saya tanya, Bapak ngapa di sini? Ya, saya tak ada teman dan orang-orang tak peduli dengan saya. Anak Bapak ada? Ada. Mereka hebat-hebat kerjanya. Di mana kerjanya? Melanjutkan kerja saya. Zaman itu Caltech, Pak. Tahun 2000-an, sebelum jadi Chevron. Terus kenapa Bapak di sini? Di sini ada kawan dan ada yang perhatikan saya. Siapa orang yang sering nengok Bapak sini di antara anak-anak Bapak? Tak ada, katanya. Yang sering nengok saya cuma orang Cina. Ternyata orang Cina itu setiap Sabtu suka ngantar makanan. Sekali tengok sistem budaya Cina, orang tua itu sebab rezeki mereka berlimpah. Carilah panti jompo di dunia ini selain di Cina, takkan jumpa orang tua Cina yang kena buang sama anaknya. Dia berebut, Pak. Cari di mana panti jompo, kecuali dia hidup memang sebatang kara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak anak yang seperti kemarin yang terjadi, apa tuh? Di antaranya anak ayahnya ke panti jompo, lalu petugas panti itu katakan, ayah kamu kami terima, tapi dengan syarat kalau dia sakit, dia meninggal dunia tak boleh dijenguk. Kan artinya mengganggu sadar. Ditandatangani ya, memang bodoh. Apa kata Nabi? Bukdan, celakalah siapa di antara kalian yang bertemu kedua orang tuanya di hari tua, atau salah satu tidak menyebabkan dia masuk surga, maka celaka. Sudah tua orang tuanya diantar, ya Allah. Maka berbaktilah laki-laki kepada seorang ayah, kepada seorang ibu kandung yang melahirkannya dan ibu kandung dari istri yang melahirkan anak kandungnya. Jangan dibeda-bedakan, Pak. Ini mak kau, ini mak aku. Mak kita, mak kandung. Mertua kita tuh emak yang melahirkan, emak dari istri yang melahirkan anak kandung kita. Maka istri wajib berkhidmat kepada suami, tapi suami wajib berkhidmat kepada maknya, mak dia juga. Artinya mak kita ada dua. Kita ingin disayangi oleh istri, dihormati istri, tapi mak yang kita telantarkan. Itu laki kurang ajar namanya. Ada laki yang kayak gitu sini, Pak. Mak kau, mak aku, mak kau, mak kau, mak aku lain. Tidak ada lagi mak kita. Mak yang mana? Mak meranti, mak bukan baru. Nah, gitu kan. Mak pandang, mak suka jadi. Bukan mak kau, mak aku. Durhaka. Banyak fenomena ini, Pak. Yang ketiga, dosa besarnya apa? Membunuh. Jadi satu, syirik. Dua, durhaka. Tiga, membunuh. Membunuh tanpa hak. Membunuh dengan hak ada, Pak. Kalau kita dibunuh, boleh dibunuh, mempertahankan nyawa. Kemudian berperang di jalan Allah Ta'ala, boleh membunuh. Tapi membunuh tanpa hak, gara-gara ngantri solar dibunuh orang. Karena ada ngantri solar ke Rumba itu, dipotong orang, marah deh, dipangkong tuh orang, tahu pangkong, Bang? Itu bahasa Melayu tuh. Mati orang tuh gara-gara ngantri solar. Gara-gara curi ayam, bunuh juga. Gara-gara menyapa orang, usah main-main situ deh, diikat tangannya, campakkan dalam kolam. Macam nyawa binatangnya manusia. Ini mati membunuh manusia dengan sengaja, tanpa ada sebab, bukan karena hak, maka kafarahnya, ya dibunuh. Membunuh, ya membunuh. Kisas. Yang keempat, berzina. 22 anak perempuan, 14 itu sudah melakukan hubungan badan di luar nikah. 14 siswa. Salah satu sekolah di pinggir tengah kota Pekanbaru. Dia pinggir tapi tengah. Nomor sekolahnya pun hafal saya. Yang kawan yang cerita ini pun anaknya, tapi dijaga kode etik, ini lagi live ini kan, enak gitu. Zina dah biasa. Dan dulu di zaman sebelum Covid, hasil penelitian juga, kami juga melakukan penelitian yang sama. Para pejabat, maaf nih, pejabat, pengusaha yang suka pergi setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, yang alasannya rapat, dah macam-macam lah alasannya. 100 orang yang diteliti, 60-nya bini semalam. Dari 100 orang itu 60-nya melakukan zina, dan mereka anggap itu tren. Siapa cewek yang kau pakai malam ini? Wih, aku mantap, pramugari. Wah, bahkan zaman Tanjung Balai Karimun, Pak. Saya dulu sempat kerja sebelum jadi dosen, kerja di supervisor di Sinar Mas Group. Itu kalau udah keliling perusahaan-perusahaannya, perusahaan anak kecilnya, kalau di sana ada WKS, ada SPA, Satria Perkasa Agung itu di Meranti. Nanti pulangnya di Meranti, di Pulau Meranti, Pulau Mudo. Nanti nyeberang lewat Bono udah selesai sampai ke Serapung, sampai ke Penyalai. Pulang tuh ke Tanjung Batu. Itu nginap di Tanjung Batu tuh, ya Allah ya Rahman, astagfirullah. Kalau udah Kamis, Jumat, Sabtu, ape-ape kongkong dari Singapura.
Itu berzina itu macam beli. Masuk kita ke hotel, dikasih foto tuh. Pak, masih siang, pilih mana Pak? Mana tahu Bapak mau selimut malam ni, kata dia. Pilih ni, kata sapam tuh. Saya bilang, kalian ni menawar-nawarkan itu, saya tawarkan pula abang. Tunjukkan kami masjid nanti malam, abang ikut sama kami. Awak sibuk Pak, engkau ajak kami berzina. Dah tu kami ajak kau buat baik, tak mau kau apa, kau tengok orang lah sikit. Ada kawan jadi security di SPA tuh, dia bilang, Ustaz, kita pergi makan ya, kemana? Ke Hotel Taman Gembira. Muncul makan situ Pak. Astagfirullah. Memang tempat itu semua. Dan mereka pekerja seks nih, di WTS kan, wanita tunasusila. Mereka terpaksa, terikat. Tapi dia menikmati kerja, dapat duit dapat nikmat. Tapi dia bisa kirim ke kampung. Yang paling mantap lagi, yang paling mantap dan parah, dia habis berzinah tuh pulang mandi solat tahajud deh. Baca Yasin nih Pak. Karena dia nganggap kerjanya. Ingat saya tuh, kami nginap di Tanjung Batu, sebelah kamar kami kamar 211, kamar sebelahnya 212. Pagi pas sarapan pagi keluarlah mayat 2, mati di atas perut. Kelebihan obat zina Pak. Wah. Di Jakarta ada satu masjid Pak. Nama masjidnya Masjid As-Salam. Tak jauh dari Hotel Oasis Umar dan grup-grupnya itu, hotel-hotel dekat-dekat situ tuh. Dekat Hayam Wuruk tuh. Itu ada transaksi nikah mut'ah, nikah semalam. Kawan itu halal tuh Bu. Ibu masih rela kan Bapak pergi-pergi tuh Bu? Nah, zaman dulu tuh Bu, yang berangkat 4 SPBD-nya 8 hari, SPBD-nya 4 hari. Dia potong 2 hari, lebih lunsum zaman itu masih boleh Pak. Nah, zaman itu masih boleh. Lebih lunsumnya banyak, kan? Saya pernah nginap di Oasis Umar tuh. Oasis Umar tuh hotel mewah. Pergi keluar tak ada sandal, saya pakai sandal hotel. Pergi ke masjid, dikejar sesama cewek-cewek tuh. Pak, tolonglah, kata saya tak ada kawan malam ni. Saya dah ada kawan, saya bilang, tolonglah Pak, carilah orang lain. Astagfirullah. Macam apa? Macam menyawarkan barang aja. La ilaha illallah. Di Thailand lagi. Astagfirullah. Ini zina Pak. Zina. Na'udzubillah. Dan dia bukan tersembunyi Pak. Dosa besar berzina ini. Yang keempat, makan harta riba. Yang kelima, makan harta riba. Makan harta riba ini Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Riba yang paling parah ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba qarat. Di antara riba jahiliyah ini masih berlaku. Bang Fadli pinjam duit 2 juta untuk apa? Untuk modal buat kue. Kata Bang Fadli boleh, tapi 1 pekan dalam 7 hari untung kue itu maka bunganya 400.000. 2 juta bunga seminggu 400.000. Kurang ajar. Bang Fadli punya tabungan di BRK Syariah, bagi hasilnya dia punya tabungan 500 juta, bagi hasil 300.000 cuma. Ini 2 juta, mintanya Pak bunganya 400.000. Ngapa saya tahu? Saya punya mahasiswa, saya sebut nama ini. Kali ini tak apa saya sebut. Terikat jerat utang riba, namanya Adelina Autoberia. Di rumah dalam nangis-nangis. Alumni mahasiswa. Wah, tolong saya Pak, saya terjerat utang 2 juta. 2 juta tinggal bayar. Saya bilang, bukan gitu Pak, saya tak sanggup bayar. Setiap seminggu bunganya 400.000. Untung jual kue 400.000, 2 juta, dari mana jalannya? Lapor polisi, saya bilang. Tak dipedulikan Pak, lapor aja lah, tak usah bayar. Saya dikejar-kejar Pak, nangis-nangis. 2 juta 400.000 bunga ya. Jadi kalau tak dibayar-bayar, bisa jadi berkembang-kembang. Alhamdulillah. Ini riba jahiliyah betul. Ada riba-riba yang tersembunyi, takutlah perkara riba. Dia akan tumbuh menjadi darah daging. Bahkan kata Nabi, pelaku riba ini dosanya besar, sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ada riba-riba seperti riba nasi'ah itu Pak, babnya di bab akad. Contoh, saya pinjam Bapak duit 20 juta. Kata Bapak besok 20 juta balikkan 20 juta 500. Tak boleh Pak. Kalau pinjam duit, akadnya pinjam, namanya pinjam mesti baliknya sama. Kalau jual beli akadnya murabahah. Ini uang 20 juta. Untuk apa? Untuk beli pakaian anak-anak sekolah. Oke, saya tak akan pinjamkan uang. Saya beli pakaiannya, saya jual pakaian ini. Modal saya 20 juta, nak balikkan saya jual dengan 25 juta. Boleh? Itu akadnya murabahah, jual beli. Dia beda, langsung orang bilang, nanti kalau kita pinjam duit di bank konvensional dengan bank syariah sama aja bunganya. Enggak, bedanya di akad.
Di bank syariah tak ada akad pinjam-pinjam. Yang ada akadnya murabahah, mudarabah, dan sebagainya. Tidak ada akad pinjam-pinjam. Kalau pinjam tetap ayah, maka minjam payah, Pak. Kenapa? Minjam tu akadnya wadiah, akadnya balik-balik gitu aja. Maka barang sejenis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan ini, Pak. Supaya kita tak makan harta yang haram. Yang ketujuh, keenam, yang keenam, dosa makan harta anak yatim. Hasil penelitian kita, Pak, dia sholat, dia puasa, dia tiap tahun pergi haji, tapi lucunya berangkat harta dengan duit anak yatim. Tahu siapa yang paling banyak melakukan dosa makan harta anak yatim? Satu, ibu kandungnya. Ibu kandung itu punya harta anak yatim itu 1/8. Anak laki-laki yang yatim ditinggal ayahnya 2/3 harta itu. Anak perempuan 1/3. Kalau dia punya nenek dan atuk dari ayahnya masih ada jatah 1/6. Saudara kandung dari ayahnya kalau dia punya anak meninggal, anak yatim nih bapaknya, dia punya saudara kandung. Tak ada jatah saudara kandung ayahnya. Ini parah lagi. Emaknya tak pandai mengelola harta. Harta anaknya ini dibelikannya ke Portuner. Sudah itu dia kawin laki baru. Astagfirullah, anak terlantarkan. Ini mak durhaka ini. Yang paling parah lagi, tantenya, omnya, pamannya, bibinya ngambil harta anak yatim nih. Alasannya apa? Yang mati itu kan adik kami, yang meninggal itu kan abang kami. Itu abang adik tuh dulu kan dia dapat jatah dari mak kami. Kau baru datang kau. Astagfirullah. Itu kan sudah dikasih dalam bentuk hibah sama atuk nenek. Ngapa pula lagi paman-paman mengambil harta anak yatim? Ada tak di sini kayak gitu, Pak? Kalau tak ada tak usah ngaku, Pak. Kalaupun ada tak usah ngaku. Cepat-cepatlah balikkan harta anak yatim. Termasuk dalamnya memakan harta warisan. Harta warisan ini dari meninggal datuk ayah kita, mak kita, 10 tahun harta warisan pun tak dibagi-bagi. Yang menguasai satu kakak, satu abang. Ini banyak nih, Pak. Yang kakaknya soleh pula, yang abangnya pun soleh juga. Adik-adiknya yang punya jatah dari harta itu tak dibagikan. Rumah sewa dari harta mak dia ngambil. Ini memakan hak dari saudara sendiri. Ini makan harta, maling perampok asli, Pak. Berkedok apa? Berkedok adik-beradik. Banyak, Pak. Ketika dibahas, kau jangan lagi bagi-bagi, kau baru lahir, aku sudah kecil lagi dengan mak. Nah, itu. Yang pertama harta anak yatim. Yang kedua memakan harta kandung sendiri dengan membiarkan warisan diambil manfaatnya oleh satu orang. Dosa itu perampok, maling. Sholat iya, ke masjid iya, tiap tahun pergi umroh. Tapi pergi umroh itu dari harta hak saudaranya. Ketika adik-adiknya ingin bagikan harta itu apa dia bilang? Tak ada lagi, tak ada. Pokoknya kakak ni ngatur semua. Ada nak di sini, Pak? Tak ada kan? Walaupun ada janganlah ngaku nak. Segerakan bagikan warisan. Kecuali dia bilang, pakailah ni kak jatah kita ni. Karena kakak nampaknya yang tukang kelola, ambillah sama kakak, ikhlas dia tak apa-apa. Itu bentuk sedekah adik-beradik. Tapi kalau mengelola harta warisan tanpa ada hak, tanpa dengan kesepakatan dari semua ahli waris, maaf bahasa kasarnya maling. Maling harta saudara sendiri, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Udah, Pak. Yang ketujuh, dosa mengadu domba, Pak. Namimah. Gara-gara politik, Pak. Yang satu dukung A, yang satu dukung B. Yang paling tak enak tuh yang namimah nih, ngadu domba nih ustaz-ustaz pula, Pak. Aduh, tak terjagalah malah, Pak. Mulut ketemu Pak Samsul Rizal, Pak. Bapak anu tua, busuk-busuk kan dia. Berhentilah kita, Bu. Capek kita dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan ittaqillahi haitsu ma kunta. Jika itu terjadi, apa jalannya? Kata Nabi, jalan wasiat kedua, fattabi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Ikutilah dosa-dosa kalian itu segera dengan bertaubat, lakukan kebaikan. Yang besar taubat, yang kecil-kecil tutupi istighfar, jangan pernah lakukan lagi dengan istighfar. Yang kecil-kecil, contoh yang kecil gini. Kalau selingkuh kan besar tuh, Bu. Yang kecil gini, ibu pergi, kata ibu, "Bang, tolong jemurkan baju tuh, Bang ya, adik dah siap nyuci." Kali balik ibu tak juga dijemur sama bapak.
Onde lupa dek tadi dek abang lupa dek menjemur jam 10. Marah tak ibu? Marah juga, kecewa. Tapi kan ketika dia bilang maaf ya dek, jemuran lupa tadi, akan maaf. Itulah bentuk-bentuk dosa kecil tu. Dosa kecil tu mesti sering diulang. Maaf ya Allah, ampuni ya Allah. Itulah dia salah cakap, salah lihat, salah dengar, salah pegang. Yang tak sengaja. Kalau bersengaja nanti takut kita jadi fasik. Pergi ibu ke pasar, bapak ke pasar. Bang beli bawang sama garam ya. Lupa bawang garam tu lupa. Langsung maaf deh, yang gitu-gitu tuh dosa kecil tuh. Tapi pergi ke pasar, ibu bawanya pulang gandengan baru. Tuh bahaya tuh. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi sayyatil hasanati tamhawa. Ikuti sesuatu kesalahan itu dengan kebaikan, jangan diulangi. Dan berlapang-lapang, pesan ketiga terakhir kata Nabi, khuluqil insan bil khalaqil hasani. Berlapang-lapang baik-baiklah, bersikap, bergaul sesama manusia dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Jangan pernah ada dendam. Berilah maaf selapang-lapangnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik dengan wasiat ini. Takwa yang sebenar takwa, takutlah dengan segala dosa besar. Dan hindarilah dosa-dosa kecil. Dosa besar dengan bertaubat, dosa kecil dengan istighfar. Iringi semua salah silap kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang tak pernah lekang, perbanyak zikir dan doa-doa kita. Kemudian berilah maaf kepada sesama. InsyaAllah kita termasuk menjaga agama dan menjaga Allah. Tinggal waktunya kita pikirkan. Apa dia? Penutup Pak. Kalaulah kita mati hari ini, bayang-bayang Pak, tiap hari mati. Kira-kira Bapak Ibu kita siap tak mati? Jika secara hati kita mengatakan, aku dah siap mati, adalah ciri takwa di dalam hidup. Tapi ketika mengingat mati terasa takut betul. Takutnya itu cemas, khawatir. Tapi kalau takutnya itu takut amal tak diterima, itu masih oke. Takut salah kita tak diampuni, masih oke. Tapi kesiapannya gini, dosa aku masih banyak, belum siap aku lagi. Maka segeralah bertaubat. Tak bisa tidak. Cobalah menung-menung sehari. Kalau mati aku sore nanti macam mana? Gitu. Tapi kalau mati aku, anak aku makan apa? Tak usah urus itu. Allah kalau punya kerja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk itu minta kepada Allah dalam doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon hidayah ketakwaan. Beri aku rasa kecukupan. Berikan aku solusi-solusi atas kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, beri aku hidayah, ketakwaan, kesempurnaan, sehat dan kecukupan, wal ghina, rasa cukup, tidak ngoyo jadi manusia. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Thank you for your attention. If you have question, please. If no question, we can close the sessions. Itu bahasa panjang. Cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, kita tutup dengan majelis, dengan kifarah majelis. Ada tanya apa Ibu? Pas, gitu saya tanya, kira-kira kita udah takwa belum Pak? Bapak Ibu, kira-kira kita udah takwa belum? Insya Allah kita jawab. Enak, takutlah bikin dosa. Kesimpulannya, jangan campurkan taat dengan maksiat. Agama bukan aksesoris. Takwa adalah jalan dan bekal menuju kematian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bulan depan kita sambung 2 wasiat tentang amal baik yang menjauhkan kita dari amal maksiat, amal taat yang membuat kita jauh dari maksiat. Yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah terhadap seorang hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.